Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya, atau saya ingin sharing-sharing pengalaman saya kepada teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya bertujuan ingin membuat video. Tujuan utama saya itu adalah yang sedang bingung mencari usaha atau yang sudah bosan bekerja dan ingin usaha. Video ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang mencari jenis-jenis usaha. Oke teman-teman, video apa sih yang akan saya buat dan video apa sih yang akan saya bahas dan pengalaman apa aja sih yang saya bahas untuk di video ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe-nya agar saya semangat lagi membangun channel ini dan saya terus berbagi informasi tentang seputar usaha konter. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas alasan saya ingin membuka usaha konter. Nah, jadi menurut pengalaman saya atau sharing-sharing pengalaman saya, kenapa sih saya ingin membuka usaha konter? Nah, untuk yang pertama itu resikonya besar teman-teman. Nah, kenapa sih resiko besar tetapi akan tetap saya pilih gitu teman-teman? Padahal sih resikonya besar, tapi saya kenapa milih untuk usaha konter ini? Nah, jadi kalau untuk diri saya pribadi, saya menyukai usaha yang resikonya besar. Karena dari resikonya besar itu kita bisa mengetahui perjuangan-perjuangan apa yang sudah dialami oleh kita. Dari kegagalan atau sebuah kejatuhan kita akan bangkit lagi gitu ya teman-teman. Kita akan bangkit lagi dan kita akan mencernanya dengan baik-baik. Kegagalannya di mana, jatuhnya itu di mana. Jadi itulah alasan saya yang pertama. Usaha konter itu resikonya besar, tetapi saya tekun dalam menjalani usaha ini. Nah, itu alasan yang pertama saya teman-teman. Nah, kalau untuk alasan yang kedua itu di di tahun 2020 ini semua serba internet teman-teman. Semua serba internet. Nah, itu alasan saya yang kedua. Ketika semua serba internet, paling banyak masyarakat membutuhkan kuota internet ya teman-teman. Jadi semuanya kan sekarang serba internet, serba searching, serba Google, serba apa aja lah, sosial media lain-lain. Nah, dari situ saya membaca peluang teman-teman. Kenapa saya bisa memilih usaha konter ini? Nah, untuk yang ketiga itu teman-teman, untuk yang ketiga itu tempat grosirnya atau perbelanjaannya itu gampang ya teman-teman, mudah dicari. Nah, contohnya kalau untuk di wilayah Jakarta ini, di tempat saya, tempat grosirannya itu sangatlah banyak. Yang pertama ada di ITC Roksimas, yang kedua ada di ITC Cempaka Mas, yang ketiga itu ada di Pusat Grosir Cililitan. Nah, jadi dari ketiga ini yang sering saya kunjungi teman-teman. Jadi itulah alasan ketiga saya membangun usaha konter ini, karena perbelanjaannya atau pusat perbelanjaannya itu sangatlah banyak, sehingga saya bisa tahu gitu teman-teman, bisa tahu barang apa yang ingin dicari, karena pusat grosirnya itu memanglah sangat banyak teman-teman kalau untuk usaha konter ini. Jadi jika teman-teman yang sedang bingung ingin membangun sebuah usaha, silakan membuka usaha konter. Saya bantu, saya tuntun dengan video yang ada di channel saya ini teman-teman. Jadi di sini saya hanya sharing-sharing pengalaman saya ya teman-teman. Pengalaman saya itu kenapa bisa memilih usaha konter ini, padahal kan resikonya sangatlah besar. Jangan salah teman-teman, usaha konter ini resikonya sangatlah besar. Apa aja sih resiko yang dialami pada saat merintis usaha konter? Nah, ini resiko yang saya alami. Yang pertama, aksesoris handphone yang tidak bisa digunakan atau rusak. Itu yang pertama.
Yang kedua, kartu internet atau perdana internet atau voucher internet itu masa aktifnya habis. Masa aktifnya habis, kita bisa rugi teman-teman. Bahkan bisa rugi jutaan rupiah jika masa aktif kartu internet itu habis dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, yang ketiga, komplainan dari pelanggan. Namanya juga barang elektronik kan rentan rusak juga gitu ya teman-teman, kalau yang tidak ada kualitasnya. Tetapi kalau barang elektronik yang sangatlah bagus, saya akuin kualitasnya memanglah bagus, tapi harganya itu kan jauh lebih mahal dan kualitasnya itu jauh lebih kuat dan bagus ya teman-teman. Nah, itu resiko saya yang ketiga teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah alasan saya yang keempat. Alasan saya yang keempat itu adalah semua produk-produk yang kita jual banyak dicari masyarakat sekitar atau masyarakat umum. Jadi di tahun 2020 ini semua orang atau semua masyarakat, maupun yang dewasa maupun yang remaja maupun yang anak-anak, semua pada memakai HP teman-teman. Bahkan pada saat hari lebaran ini banyak anak kecil yang mencari HP. Contohnya membeli HP baru. Nah, kalau anak-anak kecil dulu kan di tahun 2000-an berapa gitu teman-teman, pada nyarinya kan tembak-tembakan, Tamiya, totokan. Nah, kalau untuk di zaman sekarang ini rata-rata anak-anak kecil itu atau anak-anak di bawah umur, sekitar umur 5 tahun ke atas, suka dengan HP teman-teman. Jadi dia pada mencari handphone baru pada saat hari raya Idul Fitri ini, setelah lebaran gitu maksudnya teman-teman. Nah, jadi itulah alasan saya yang keempat ya teman-teman. Semua produk-produk yang dijual di usaha counter banyak dicari oleh masyarakat sekitar. Jadi alasan saya yang kelima itu adalah saya dulu senang sama yang namanya servis-servis teman-teman. Nah, jadi saya membuka usaha counter ini, pertama saya tuh tidak bisa servis handphone. Akan tetapi saya berniat dan menimba ilmu saya yang dulu-dulu, sehingga saya sampai sekarang ini akhirnya bisa servis handphone. Walaupun belum terlalu jago atau belum terlalu dalam mendalami ilmu servis handphone ini. Akan tetapi kalau untuk servis handphone ini resikonya sangat besar teman-teman. Untuk servis handphone resikonya sangatlah besar. Memang sih keuntungannya itu lumayan, akan tetapi resikonya itu yang sangat besar. Jadi saya pertama kali belajar servis handphone dan terjun ke dunia servis handphone, saya selalu mengganti handphone orang teman-teman. Bayangin, saya selalu ganti handphone orang. Yang ingat waktu pertama saya mengganti handphone orang HP Sony. Kalau HP Sony itu ternyata kalau saya tanya-tanya dengan servis-servis HP yang udah lama, yang udah pemain lama, ternyata HP Sony itu memang mesinnya itu sangat sensitif. Namanya saya ingin tahu dan saya ingin mencoba, saya hantem aja tuh, saya servis aja HP Sony. Akhirnya apa? Akhirnya nggak nyala, akhirnya rusak, dan saya pun ganti teman-teman. Itulah yang dialami usaha counter jika ada servis HP. Jadi jika teman-teman ingin membuka servis HP nih, lebih baik teman-teman cari ilmunya dulu lah, cari ilmunya dulu. Kalau bisa sih sharing dengan senior-senior yang ada di daerah teman masing-masing, tanya-tanyain. Kalau saya salahnya dulu langsung terjun aja gitu, nekat orangnya teman-teman, nekat belajarnya di YouTube dan juga so tahu, otodidak lah namanya. Maka dari itu saya selalu ganti HP mulu, Saya pernah sempat mundur servis sampai 2 bulan. Saya tidak servis HP selama 2 bulan. Karena apa? Saya karena takut ganti HP orang lagi gitu teman-teman. Namanya kita servis kan untuk memperbaiki HP, bukan merusak HP. Dan akan tetapi saya terbalik, saya servis
tapi merusak HP orang, akhirnya ganti. Itulah yang saya alami teman-teman, resiko servis handphone. Nah, oke teman-teman, jadi itulah alasan saya membuka usaha counter ini. Jadi untuk teman-teman yang sedang bingung mencari usaha, atau yang sedang bosan bekerja, atau yang sedang mencari sebuah usaha, silakan membuka usaha counter. Saya hanya nyaranin, akan tetapi resiko usaha counter itu sangatlah besar. Jika teman-teman tidak kuat atau tidak mampu, teman-teman bisa mundur atau bisa bangkrut lah bahasa kasarnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang mau usaha counter ini, harus siapin mental yang kuat, tekun yang kuat, ulet yang kuat. Jika teman-teman sedang bekerja, lebih baik dikalahkan. Kalau misalnya kita usaha sambil kerja itu sih rata-rata susah untuk berkembangnya ya teman-teman. Kalau menurut pengalaman saya, dulu saya juga pernah bekerja di sebuah perusahaan. Pas sudah berjalan 5 bulan usaha counter, akan tetapi saya bekerja lagi di PT yang dulu itu kan saya habis kontrak. Nah terus saya bekerja lagi di sebuah perusahaan yang baru. Akan tetapi pada saya saat bekerja di PT yang baru, saya tidaklah betah teman-teman. Karena apa? Saya selalu memikirkan usaha saya, terus saya selalu memikirkan usaha saya terus di rumah. Siapa yang ngelola, bagaimana cara ngelolanya, saya selalu memikirkan usaha saya di rumah. Sampai akhirnya saya mengundurkan diri dari PT dan saya mulai berdiri lagi di usaha counter ini. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang usaha saya sudah bisa berkembang sampai tahun 2020 ini. Oke teman-teman, itulah video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau penjelasan-penjelasan yang kurang detail. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini dan yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membangun channel ini, dan saya tidak akan bosan memberikan informasi-informasi terbaru di usaha counter. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.